Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel media kita. Kali ini saya membuat tutorial yang mana sekian lama saya tidak membuat video-video konten tutorial teknik ya, karena dikarenakan sibuknya untuk mencari nafkah keperluan rumah tangga. Mohon dimaklumi untuk para subscriber saya. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang termostat, kulkas, freezer, showcase, freezer box dan lain-lain ya. Untuk berkaitan dengan termostat ini, kita akan mempelajarinya cara membaca range atau pengatur jarak suhunya ya. Ikuti terus video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan bagikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Check it out. Sekarang kita punya termostat, kulkas, dan berbagai macam merek ya. Ini termostat 132 ATB J132, dan ini ukurannya ya, range jarak suhunya ya. Nanti kita akan membacanya, menjelaskan semua. Ini ATB F133, dan ini ATB 134, dan ini STB R130, dan ini termostat AWTB 11EF ya. Kita akan menjelaskan semua satu persatu. Kita jelaskan dimulai dari 130 ya. 130 ini termostat dengan suhu gerak, suhu jarak min 24,5, jalan naik 2,5 derajat Celcius. Maksud dari range ini, ketika minus 24 di suhu ruangan, dia akan hidup ya. Ini jarak hidup. Membacanya dari awal sini. Ini jarak hidup minus 24, dia akan hidup menjadi 2,5. Ketika suhu di 2,5 derajat Celcius, dia akan mati. Jadi antara jarak minus 24,5 ini sampai 2,5 itu jauh sekali ya, sehingga air yang diletakkan di kulkas, di freezer menjadi beku. Dan pada titik akhir 2,5 derajat Celcius, termostat akan memutus kerja dari kompresor. Begitulah termostat ini 130 ini baik untuk digunakan. STB R130 ini digunakan untuk kulkas satu pintu. Bisa juga dipakai di freezer box. Untuk di freezer box memang oke, bisa kita pakai, tapi kita lihat dulu dalamnya. Memang dia 130 ini cocok juga untuk freezer box ya, Tapi kita lihat, nah di sini ada bukan tombol seperti yang lain. Dia ada tombol untuk mematikan kompresor ya. Tek, di sini ada tek. Di sini ada putaran ketekannya. Di sini dikasih tombol penekannya di sini. Dia akan bisa menekan, gitu ya. Kedengaran? Nah, ini memang cocok untuk freezer kulkas satu pintu, tapi lebih baik dipakai di kulkas satu pintu, karena kulkas satu pintu memakai tombol, sedangkan freezer box tidak memakai tombol, atau freezer rack tidak memakai tombol. Jadi ini dikhususkan untuk kulkas satu pintu saja, karena tombolnya ini dia berkaitan dengan tombol. Jadi kalau freezer box tidak ada tombol dia. Setelah ini kita bahas yang lain. Ini 130 sudah kita bahas untuk kulkas satu pintu dan freezer ya. Tapi khususnya lebih baik untuk di kulkas satu pintu. Dan ini 134 ATB C134 untuk range suhunya, jaraknya plus jalan ketika suhu berada di jalan 12,5, suhu di 0,5, dia hidup, posisi hidup nih ya. Di suhu ruangan berada di 12,5.
Nah, dia posisi hidup terus, dia terus hidup terus. Ini tanda macam minus, ini minus gelombang yang di tengah ini itu adalah jalan, berjalan jaraknya, jarak dari 12,5 sampai menjadi dari 12,5 menjadi 1,5 derajat Celcius. Jadi posisi hidupnya itu berada di 12,5 jarak hidupnya, dan posisi pembekuan berada di 1,5 derajat Celcius. Nih ya. Dia akan mati berada di sini. Ketika dia berada di 1,5 derajat Celcius, dia akan mati ya. Karena pembekuan sudah sampai pada titik 1,5 derajat Celcius. Ini 1,5 derajat Celcius ini cocok untuk showcase. Lalu kita akan bahas lagi termostat 133 ya. Ini ya, ATB F133. Untuk range suhunya berjalan pada minus 29, berjalan sampai minus 9 dia akan mati. Pada saat min 29 ini posisi dia hidup ya. Dia akan hidup pada minus 29, berjalan terus. Ketika beku, dia akan es atau air yang dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer box atau semacamnya berada di 9 derajat Celcius, dia akan beku. Dan ketika jarak waktu sudah sampai dan menyentuh di angka 9 derajat Celcius, dia akan mati kompresornya dan akan hidup lagi di minus 29. Paham ya? Untuk teman-teman yang menonton channel ini, ketika di minus 29 dia hidup, terus berjalan di minus 9 derajat Celcius, air akan beku, dan di sini pula dia akan mati. Di minus 29 dia akan hidup lagi. Begitulah ya. Lagi yang lain, termostat ATB 132. Yang tadi ini cocok untuk kulkas untuk kulkas 2 pintu. Ketika minus 29 di freezer atas 9 derajat Celcius, dia akan pembekuan. Ini jaraknya lama ya, jarak lama. Posisi termostat ini pun harus berada di bawah, bagian bawah, di pendingin bawah, ditaruh di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Dan untuk kawat termostatnya, kawat seperti termostat ininya jangan diletakkan di atas freezer ya, letakkan di sampingnya saja seperti ini, sampingnya saja ya. Letakkan dibuat sedemikian rupa ya, sehingga dia tidak naik ke atas. Cocok ditaruh di tengah. Ini 133 ya, cocok untuk kulkas 2 pintu. Dan untuk termostat ATB Y132 ini range suhunya min 15 jalan terus sampai min 15 naik ya, jalan terus naik 3,4 derajat Celcius, dia akan beku ya. Titik bekunya di sini, titik beku, dan di sini pula dia akan mati. Di 3,4 derajat Celcius dia akan mati. 3,4 derajat Celcius dia akan mati. Lalu ketika dia mati, termostat membaca dari ujung termostat yang seperti ini, dia akan membaca suhu ruangan yang menjadi min 15, dia akan hidup kembali ya. Jadi termostat ATB Y132 ini cocok juga untuk freezer box yang 1 pintu. Sedangkan termostat yang 130 itu untuk kulkas 1 pintu, freezer box juga bisa, tapi diutamakan untuk kulkas 1 pintu ya. Dan untuk termostat 134 ini yang paling mendekati cocok untuk freezer box. Paling mendekati 134 freezer box. Karena minusnya bagus 1,5, dan pembekuan dari freezer box akan sangat bagus. Ini untuk freezer box yang 2 pintu bagus ya. 2 pintu, 1 pintu, tapi diutamakan untuk 2 pintu. Pintunya ada 2 ya, freezer box yang berbaring itu. Ini 134 untuk freezer box 2 pintu dan 1 pintu. Dan kita kembali lagi di termostat 132, dia lebih cocok dipakai untuk showcase, juga bisa showcase ya. Showcase juga bisa, dia 3,4 derajat Celcius. Bisa juga untuk freezer box
freezer box. Dan ini yang warna kuning ini adalah termostat yang sangat unik warnanya dari yang lain, yaitu termostat AWTB 111. Memang di sini tidak ada tulisannya ya, tidak ada tulisan di sini. Memang di sini for watercolor, for untuk watercolor. Tapi sesungguhnya kita untuk teknisi yang sudah berpengalaman di bidang pendingin, mereka akan tahu dengan kode AWTB 113 kali ini khusus bagus benar untuk freezer box, paling diutamakan dari yang lain. Yang lain ini yang lebih baik, ATB diutamakan untuk freezer box karena suhu minusnya sangat bagus, hampir sama dengan minus termostat 130, hampir sama dengan termostat 130, bersama dia. Minusnya kurang lebih seperti ini ya, walaupun tidak ditunjukkan tulisan yang ada di sini, tapi minusnya hampir sama dengan 130 ya. Bisa dipakai untuk freezer box 2 pintu, 3 pintu. Untuk pengecekan kerusakan termostat ini bisa kita cek pakai multi tester atau multi digital ya, multi analog juga bisa kita pakai. Saya memakai multi digital seperti biasa yang saya pakai multi tester digital karena membantu saya dalam mengerjakan pekerjaan ini. Saya hidupkan lampunya. Kita berada di posisi resistansi. Berada di posisi resistansi yang berbunyi bip. Apabila termostat ini bagus, ketika diukur antara pin 2 pin ini dengan probe kanan kiri, dia akan bunyi bip. Posisi kompresor hidup ya. Ketika posisi kompresor hidup dia harus berbunyi bip ini. Susah ya. Ini posisi kompresor hidup ya. Hidup dia. Bunyi. Dan kita bisa kita atur, bisa diatur untuk mati hidupnya. Ini knopnya ya, knop dari as termostat ini. Kita masukkan saja di tempatnya, tempatnya yang sudah disediakan oleh pabrikannya. Niat pasang, dia akan, nah ini ada ketik, bunyi ketik, itu bunyinya ketik. Dia ketika bunyi ketik dia akan mati, dan diukur dengan probe tidak akan bunyi dia ya. Kita lihat dulu, ini posisi mati ya, posisi mati, tidak hidup ya, tidak hidup ya, karena saya off kan dari knop ini. Kita sekarang on kan, dia bunyi ketik ya, ke kanan, posisi ke kanan, dia akan hidup lagi. Dan untuk melihat jarak posisi, kita harus sediakan kompresor untuk melihat kompresor itu harus mati atau tidaknya. Dan kita harus beri es yang sangat dingin di sini, di bagian sini. Nah, di sini dia akan memutus arus ketika sudah mencapai pada minus yang sudah ditentukan oleh termostat ini. Sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa di like, share, dan komen.